Ya, baik, selamat datang saya ucapkan kepada anak-anak kami semua. Saat ini kita bertemu dalam pembelajaran, online. Saat ini saya akan memberikan sebuah materi pembelajaran buat, kita semua dan ini berkaitan dengan dinamika gerak. Ya, langsung saja saya jelaskan, di dalam dinamika gerak ini ada terbagi 3 bagian nanti yang akan kita pelajari. Pertama adalah mengenai hukum-hukum Newton tentang gerak, kemudian berkaitan dengan jenis-jenis gaya, dan 3 penerapannya. Nah, kebetulan di dalam gambar ini adalah salah satu gambarnya seorang ilmuwan yaitu Newton. Coba kita lihat. eh, Nah, di sini kita lihat sebuah gambar yang di sana terdapat gambar bola biliar. Nah, nanti sebelum kita masuk ini, coba kita berikan tanggapan kita. Ada nanti beberapa pertanyaan yang saya berikan dan coba dijawab secara logika jawabannya ya, ditulis di dalam kolom komentar di bawah. Apa itu? Bisa kita diskusikan. Menurut Anda, mungkin kan bola yang semula diam, ini diam, kemudian bergerak tanpa penyebabnya. Nah, apa yang menyebabkan bola tersebut bergerak? Ya, jika ada sebuah bola yang pada awalnya diam, apakah bisa bergerak tanpa ada penyebab? Nah, ini bisa kita tuliskan jawaban kita di bawah yang mungkin secara sistematis dan juga logik ya, atau masuk akal. Nah, bagian pertama yang kita pelajari saat ini yaitu adalah hukum-hukum Newton tentang gerak. Yang pertama sekali, saya akan menjelaskan mengenai hukum pertama Newton. Sebelumnya kita lihat ada sebuah gambar di sebelah ini. Ya, ada sebuah gambar di sebelah ini. Ini adalah gambar suatu mobil yang berisi penumpang dan dia lagi dalam posisi mengerem karena ada sapi di depannya. Ya, tentunya ketika dia mengerem, kita lihat gambar mereka ini, mereka seperti lagi terdorong ke depan ya penumpangnya. Nah, itu kenapa itu ya? Ya, itu kenapa bisa terjadi? Sedangkan sapinya baik-baik saja. Nah, Newton menjelaskan hal-hal seperti ini di dalam hukum pertamanya. Ya, Newton menjelaskan hal seperti ini dalam hukum pertamanya. Kita lihat, eh, ya, dia mengatakan jika resultan gaya dari gaya-gaya yang bekerja pada benda sama dengan nol, maka benda tersebut akan tetap diam atau tetap bergerak lurus beraturan. Nah, artinya di sini dalam matematisnya ditulis sigma F sama dengan nol. Artinya seluruh jumlah gaya, seluruh jumlah gaya itu sama dengan nol. Ini dalam beberapa poin yang lain ini dikenal dengan yang namanya hukum kelembaman, yaitu kecenderungan benda untuk mempertahankan posisinya. Nah, kenapa kita kembali ke dalam gambar tadi? Gambar tadi. Di sini kita lihat pada awalnya mobil ini kan bergerak, maka seluruh penumpang dalam posisi bergerak. Ini dipandang dari orang yang berada di luar mobil. Ya, dia bergerak ke depan. Namun ketika ada sapi, maka tentu supir mobil ini mengerem sehingga mobilnya akan mengalami perlambatan. Namun, dalam keadaan itu, manusia atau orang-orang yang berada di dalam mobil juga cenderung akan mempertahankan gerakannya yang tadinya bergerak, sehingga ketika mobil dalam keadaan mulai melambat, posisi tubuh itu masih tetap bergerak ke depan. Makanya nanti ini biasanya dikenal dengan yang namanya tersungkur ya, atau terjerembab ke depan.
Jadi dalam hal ini, sifat benda yang cenderung mempertahankan posisinya itu dikenal dengan namanya adalah hukum kelengkapan. Jadi hukum pertama Newton ini itu biasanya juga dikenal orang seperti eh, mempunyai nama lain, yaitu dalam bentuk hukum kelembaban. Nah, kita kembali dalam pengertiannya tadi, jika semua resultannya adalah nol, resultan itu adalah jumlah-jumlah gaya, ya, maka benda tersebut akan tetap diam atau tetap bergerak lurus beraturan, ya. Bergerak lurus beraturan. Di sini ada kecepatannya nol yang artinya dia tetap diam, atau V-nya konstan atau kecepatannya sama dengan tetap. Kalau dia tetap bergerak, maka dia akan tetap mempertahankan posisi geraknya sama seperti sikap posisi eh, orang-orang di dalam mobil tadi. Ya, kita sekarang coba mengerjakan sebuah contoh soal. Di depan kalian saat ini ada sebuah benda yang bermasa 6 kilogram, dan benda ini berada di sebuah permukaan. Ya, anggap aja ini adalah permukaan meja. Di sana ada soal yang menanyakan tentang bagaimana menentukan gaya normal benda. Nah, apa itu gaya normal ya? Nanti kita coba lihat dalam penyelesaian. Nah, di sini sebelum kita menjelaskan lebih jauh, kita tuliskan dulu hal-hal yang kita ketahui dalam soal ini. Contohnya ada massa sebesar 6 kg, ada gaya gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat, ini dibulatkan saja. Dan kemudian ada pertanyaan mengenai gaya normal. Tapi sebelum kita menyelesaikannya, kita harus tahu apa itu sebenarnya gaya normal. Nah, kepada kita semua, gaya normal itu adalah gaya reaksi yang timbul ketika suatu benda diletakkan secara tegak lurus. Ingat, tegak lurus di atas sebuah permukaan bidang. Jadi ini benda ini dengan bidang itu posisinya tegak lurus. Tegak lurus itu membentuk 90 derajat. Ini dia, ada siku-sikunya di dalam gambar ini. Nah, di sini ada dua gaya yang saya gambar sebelumnya. Pertama adalah gaya yang mengarah ke atas, itu berlambang N, dan gaya yang mengarah ke bawah berlambang W. Di sini gaya yang mengarah ke atas permukaan benda itu adalah gaya normal. Ya, gaya normal ini yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, adalah gaya reaksi yang timbul ketika suatu benda diletakkan secara tegak lurus di atas sebuah permukaan benda. Nah, yang mengarah ke bawah itu adalah berat benda. Berat benda itu dalam rumusnya nilainya bisa ditentukan sebesar massa dikali gravitasi. Ini dia. Nah, besarnya gaya normal itu sebesar nanti nilainya sebesar itu sama dengan berat benda itu sendiri. Jadi coba kita lihat lebih jauh. Sini ada penyelesaian. Ya, kita kumpulkan seluruh gaya itu sigma F sama dengan 0 baik N dan W. Nah, di sini kita posisikan N di depan dan kemudian dikurang W. Nah, kenapa bisa begini? Di dalam fisika kita sepakat mengatakan bahwa gaya itu adalah bagian dari vektor. Vektor itu memiliki arah dan nilai. Nah, arah ke atas dianggap berarah positif, sedangkan yang ke bawah, yaitu nilai W ini, itu dianggap bernilai negatif. Sehingga dalam penulisannya di dalam rumus, ini N bernilai positif dan W bernilai negatif. Selanjutnya kita ganti, ada N, kemudian ada massa kali gravitasi mengganti berat benda, dimasukkan nilainya 6 kali 10 di dalam ini, dan N didapat sebesar 60 Newton. Ya, ini adalah matematisnya. Nah, jadi kepada kita semua, ini adalah salah satu contoh yang bisa kita dapatkan aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa kita lihat dalam keseliling sekitar kita, bahwa
contoh dari benda ini bisa eh, kita dapatkan. Nah, selanjutnya saya punya beberapa pertanyaan yang nanti akan ditulis dalam kolom komentar. Apa yang bisa kita simpulkan dalam pertemuan ini? Ya, apa yang bisa kita simpulkan? Nah, nanti kepada kita semua coba kita tulis di dalam kolom komentar sebagai hasil dari pembelajaran kita saat ini. Jadi demikian saja. Nanti berikutnya saya akan berikan materi pembelajaran lanjutan tentang hukum Newton kedua.